Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Islami Twinda, jamaah Islami Twinda yang dirahmati Allah yang baru bergabung. Kita ingatkan lagi hari ini kita sedang membahas tentang tema jangan tertawa di atas penderitaan orang. Nah sekarang kita lanjut lagi nih ya. Benarkah bahagia di atas penderitaan orang lain ini suka tanpa sadar kita lakukan? Kayaknya benar sih ya. Nggak ada niatan tapi ternyata melakukan nih. Nah akhirnya katanya tidak cukup nih dengan istighfar saja sudah selesai permasalahannya atau menghilangkan dosa-dosanya. Tapi harus ada cara-cara yang lain. Nah kita minta penjelasannya dari guru kita Ustadz Syam. Bagaimana Ustadz Syam penjelasannya? Silakan tafadhol. Tabi guru Nabi Ustadz Maulana Mas Fadli serta guru-guru kami mengatakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahi ma sya Allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya Allah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya Allah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya Allah la hawla wa la quwwata illa billah. Maka subhanallah pertanyaan yang dilontarkan barusan ini sesuai dengan sebuah kisah. Jadi ada seorang sufi pada saat itu subhanallah mungkin karena doanya atau mungkin karena sedekahnya terjadilah kebakaran yang besar di suatu pasar. Maka subhanallah semua toko habis kecuali tokonya tak tersentuh api sama sekali. Ketika dikabarkan kepadanya tokonya tak tersentuh api maka subhanallah tanpa sadar kita mengatakan alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, kenapa? Karena Allah menyelamatkan kita. Dan ini adalah sesuatu yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW mengatakan alhamdulillahilladzi afani mimma batalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Doa ketika melihat musibah ya. Kita mengucapkan segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kita daripada musibah tersebut. Nah, barang siapa membaca doa ini, maka Allah akan menyelamatkannya daripada musibah tersebut. Nah, ulama ini atau sufi ini membaca alhamdulillah, hanya mengucapkan alhamdulillah. Kenapa? Karena Allah selamatkan tokonya. Namun ternyata tanpa sadar dia melukai perasaan orang yang terbakar tokonya yang lain. Subhanallah, karena mengucapkan alhamdulillah. Maka sejak saat itu dia mengucapkan, beliau mengatakan aku menyesal dengan ucapanku yang ternyata saya di situ merasa diri saya lebih baik daripada muslim yang lain. Kenapa? Bisa saja terlontar di hatinya atau terbesit di hatinya mengatakan, oh karena saya berzakat kau tidak berzakat. Bisa saja seperti itu. Oh karena saya dilindungi Allah engkau tidak. Padahal belum tentu. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Maka beliau mengatakan beliau memohon ampun selama 30 tahun akibat ucapan alhamdulillah yang pernah dilontarkannya. Jadi kebaikan itu harus juga di tempat yang baik. Ya, kebaikan itu juga harus di tempat yang baik. Memang orang terkena sakit penyakit itu dua. Dia diangkat dosanya atau Allah angkat derajatnya. Namun jangan pernah kita menjenguk orang sakit lalu mengatakan, oh Allah sedang ampuni dosamu. Kenapa? Bisa saja dia mengatakan, oh berarti kau mengatakan bahwa saya dosaku banyak. Subhanallah. Tapi kalau penyakit itu menimpa diri kita sendiri, barulah kita mengatakan Allah mengampuni dosa saya. Allah sedang membakar dosa saya. Allah sedang menimpakan musibah ini kepada saya karena Allah mengampuni dosa saya. Subhanallah. Tapi kepada orang lain jangan pernah kita menyinggung orang lain. Oh benar bu, ibu sedang diampuni dosanya. Karena ibu kan sering bergibah nih. Subhanallah. Apalagi ditambahi dengan embel-embel demikian. Maka ada seorang sufi yang bertobat daripada ucapan alhamdulillahnya. Karena mungkin ucapan alhamdulillahnya bisa yakni melukai perasaan orang lain. Inilah yang disebut dengan bahagia di atas derita orang lain namun kita tanpa sadar. Baca doa tadi boleh bahkan disunnahkan oleh baginda Nabi SAW. Ketika diselamatkan oleh musibah apalagi yang bisa kita ucapkan selain alhamdulillah. Bahkan Nabi juga mengucapkan alhamdulillah ketika tertimpa musibah. Alhamdulillah ala kulli hal. Kalau diberikan nikmat Nabi membaca alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kalau melihat orang lain terkena musibah alhamdulillahilladzi afani mimma batalaka bi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Namun ada adabnya. Jangan sampai memperdengarkan ucapan syukur ini terhadap orang yang sedang terkena musibah. Ya Allah, ada yang meninggal dunia, suami saya meninggal dunia, langsung mengucapkan alhamdulillah suami saya masih sehat. Jangan seperti itu. Kenapa? Bisa merusak yakni menyakiti perasaan orang lain yang sedang terkena musibah. Maka kita senantiasa mengucapkan langsung ketika mendengar musibah itu istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segalanya milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Alhamdulillahnya cukup didengarkan oleh diri sendiri
sendiri saja. Kenapa? Karena takut, bahaya, khawatir menyakiti perasaan orang yang terkena musibah. Wallahu ta'ala alam. Subhanallah. Jadi kita bicara masalah alhamdulillah aja harus ada waktu yang tepat. Ada adab-adabnya. Dan juga kalau bisa dipilih antara kata-kata yang dilafazkan ada yang di dalam hati. Jadi supaya orang nggak tersinggung untuk masalah ini. Masya Allah ya luar biasa. Begitu aja masih salah itu tuh. Nggak bisa main-main ini bicara masalah menyakiti orang ini. Nah sekarang kita lanjut lagi, saya akan bacakan sebuah artikel ini. Ada syuting sinetron di Semeru yang bikin miris warga hingga relawan erupsi. Nah, ini dia, kita lanjut ya. Erupsi Gunung Semeru masih menyiksakan duka bagi bagi warga yang kehilangan sanak saudara. Namun ada sejumlah pihak yang dinilai memanfaatkan kondisi demi komersialisasi. Nah ini dia, ini kita bicara masalah tentang tadi yang sebelum iklan Ustadz Maulana. Udah nggak ngambek kan? Iya, aduh. Ya Allah. Iya. Jangan ngambek dong, mukanya Aman. serius nih. Iya. Jadi